Bibit cabai keriting itu pada umumnya bagus dipindahkan ke lahan atau ke media tanam di usia 30 atau minimal 25 hari. Yang perlu diperhatikan untuk bibit cabai ini adalah daunnya ini minimal ada 4 yang sudah mulai melebar. Karena kenapa? Pada saat daunnya masih sempit seperti ini perakarannya belum sempurna, batang juga masih lemah, sehingga begitu nanti kita pindahkan dengan model seperti ini, si cabai keritingnya ini masih mudah untuk layu atau mati. Nah, makanya kita memindahkan sebaik-baiknya benih ini di usia 30 hari atau bahkan maksimal di 35 hari. Tujuannya apa? Daunnya sudah sempurna, batangnya sudah mulai mengeras, dan yang paling penting adalah perakarannya sudah sempurna. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, karena cabai ini memiliki penyakit namanya busuk akar dan keriting. Nah, di dalam media tanam ini perlu kita perhatikan, yang paling sempurna adalah media tanamnya itu sudah diberikan agen hayati yang nanti akan bersimbiosis dengan akar. Nah, ketika si bibit ini sudah bersimbiosis dengan bakteri atau jamur rhizosfer, maka otomatis dia akan kebal dengan jamur-jamur patogen. Ini dimaksudkan agar saat dipindahkan nanti ke media tanam yang sesungguhnya, si tanaman cabai ini sudah di akarnya itu sudah mengandung bakteri-bakteri rhizosfer, sehingga dia akan kebal dengan jamur-jamur patogen atau bakteri tular tanah. Banyak pembibitan itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu, karena di suksesnya tanaman ini ditentukan oleh seberapa kuat dia menahan laju jamur patogen ataupun bakteri tular tanah. Teman-teman sekalian, menanam cabai ini termasuk sudah familiar di tengah-tengah masyarakat, tetapi banyak poin-poin penting yang tidak diperhatikan, sehingga dampak dari itu semua mengakibatkan pada saat sudah mulai tumbuh 1-2 bulan mulai terserang hama dan penyakit. Jadi kuncinya adalah bagaimana di saat pembibitan itu betul-betul kita perhatikan unsur apa yang diperlukan oleh si tanaman cabai ini, agar kelangsungan hidupnya ke depan itu bisa semakin baik dan sehat, sehingga menghasilkan buah yang bagus. Menanam cabai ini khususnya di cabai keriting pada umumnya kalau di Jepang, di Korea itu bisa menghasilkan sampai 5 kg dalam satu pohonnya. Nah, ini yang mesti kita tiru agar kita di Indonesia pula dapat menghasilkan produksi cabai 5 kg per pohonnya. Teman-teman sekalian, bahwa di Indonesia pada umumnya cabai keriting itu hanya mampu menghasilkan 1-2 kilo. Nah, ini yang kita analisis ke depan supaya kita tidak perlu menanam banyak pohonnya, tetapi hasilnya bisa menyamai. Contoh, kalau kita misalnya menanam 1000 pohon, bisa menghasilkan 5 kilo dalam satu pohonnya, maka ada kemungkinannya kita akan mendapatkan kurang lebih 500 kilo gitu. Nah, ini edukasi seperti ini yang perlu kita sebarkan ke teman-teman, agar menanam cabai ini
memperhatikan apa-apa yang diperlukan sehingga dimulai dari pembibitan itu betul-betul kita sudah sempurnakan, baik dari nutrisi unsur hara makro dan mikronya, ada asam aminonya, ada ZPT-nya, terus dilengkapi dengan bakteri-bakteri positif, bakteri resorpher yang pada nantinya itu dapat mendukung kelangsungan hidup dari si tanaman cabai ini. Kita memberikan contoh karena masyarakat Indonesia pada umumnya lebih memilih untuk melihat contoh secara langsung daripada diberikan edukasi secara gambaran ataupun dengan analisa. Ini harapannya ke depan kami akan sambung video-video selanjutnya karena ini baru berusia 15 hari usia bibitnya, maka di usia 30 hari nanti kita akan pindahkan ke media sehingga nanti kita akan tunjukkan di medianya seperti apa penanganannya agar betul-betul cabai keriting ini mampu dan bisa menghasilkan 5 kilo dalam satu pohonnya.